Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herlina Dewi Ramawati, NIM 030404210074, mahasiswa Sastra Indonesia Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel, Surabaya. Video kali ini dimuat untuk penilaian UTS pada mata kuliah Kemahiran Berbahasa Indonesia. Topik yang akan saya bahas yaitu review mengenai novel Orang-Orang Oitimu karya Felix Kenesy. Novel dengan judul Orang-Orang Oitimu ini ditulis oleh Felix Kenesy. Novel ini dinobatkan sebagai pemenang sayembara novel Dewan Kesenian Jakarta di tahun 2018. Dan mulai diterbitkan di tahun 2019 oleh penerbit Margin Kiri. Novel dengan tebal halaman 220 ini merupakan salah satu novel yang patut dibaca berkali-kali. Dengan mengangkat tema kehidupan masyarakat NTT pada masa kolonialisme hingga masa Orde Baru, yang mana konflik Indonesia dengan Timor Timur juga sedang memanas pada saat itu, menjadi daya tarik para pembaca dan patut untuk dijadikan sebagai rekomendasi bacaan. Membaca suatu karya sastra dengan tema seperti ini juga membuat kita menjadi lebih paham mengenai budaya, sejarah, dan spiritualisme dari masyarakat tersebut. Dilihat dari judul pun, novel ini bersetting di Oitimu yang merupakan suatu wilayah kecil di pelosok Nusa Tenggara Timur di tahun 1990. Pada bagian depan novel, terdapat daftar istilah-istilah dalam bahasa Timor yang digunakan dalam novel ini. Hal tersebut membuat saya sebagai orang awam merasa dapat banyak ilmu baru ketika membaca novel ini. Dengan pemilihan diksi yang baik, penulis dengan mudah menggambarkan bagaimana kehidupan di wilayah Oitimu itu. Mengenai sinopsis pada novel, cerita bermula pada tokoh Martin Kabiti pada malam pertandingan Piala Dunia. Namun, kelanjutan cerita langsung berubah alur mundur pada tokoh Amsiki, yaitu seorang pendongeng serta tertua di Oitimu. Orang-orang menghormatinya karena ia adalah seorang pahlawan bangsa. Ia pernah mengalahkan lebih dari 10 penjajah Jepang ketika masa Romusha. Ia percaya bahwa leluhurnya terlahir dari bahan lontar dan akan selalu mati dinaungi lontar pula. Amsiki semakin dihormati ketika ia menjadi satu-satunya orang yang bisa menangani Laura, perempuan yang disangka penyihir yang membahayakan kampung karena lebih mirip hantu daripada seorang perempuan. Laura adalah anak tentara Portugis yang ditempatkan di Timor Timur setelah Revolusi Anyelir. Ia menjadi korban pemerkosaan pada tentara ketika militer Indonesia menduduki Timor Timur pada tahun 1974. Orang tuanya dibantai oleh para militer Indonesia karena disangka bagian dari Fretilin. Laura pun hamil tapi sangat kurus, buruk rupa, dan sakit kulit karena disiksa oleh para tentara dan tidak makan berhari-hari. Setelah dirasa tidak berguna oleh para tentara, ia diminta untuk pergi, dan sampailah ia di kampung Oitimu. Ditakuti warga, lalu dirawat Amsiki hingga ia melahirkan anaknya, yang diberi nama Ipi, Cyprianus Porteus Oitimu. Ipi muda tumbuh menjadi seorang polisi yang semena-mena. Ia suka mencari kesalahan orang dan menyelesaikan masalah menggunakan fisik. Ia juga disegani karena ia diasuh oleh Amsiki. Sementara itu di gereja ada Romo Yosef. Romo Yosef adalah seorang pastor muda yang disegani karena sebuah tuduhan dan permasalahan internal gereja. Ia dipindahkan ke SMA Santa Helena. Di sana, Romo Yosef membangun kembali SMA Santa Helena. Sekolah yang tadinya sudah tertinggal itu kini menjadi sekolah yang semakin bagus dan terkenal. Setiap siswa yang mendaftar harus lolos tes seleksi. Pembayarannya pun juga mahal. SMA Santa Helena menjadi semakin komersil dengan diadakannya pesta setiap akhir tahun. Sebenarnya, Romo Yosef mencintai perempuan aktivis yang bernama Maria. Tetapi statusnya sebagai calon pastor membuatnya dilema antara memilih menjadi pastor yang berarti mencintai Tuhan atau menikah dengan Maria yang dianggap akan menggadaikan cintanya pada Tuhan. Di SMA Santa Helena juga ada seorang murid yang sangat cerdas, Sylvie namanya.
Tapi juga ada guru yang bodoh, bernama Linus. Kebodohannya pula yang membuat Sylvie keluar dari sekolah favorit tersebut. Lalu akhirnya bertemu dengan Ipy, anak yang diasuh oleh Amsiki. Mereka pun jatuh cinta. Profil Ipy yang seorang aparat membuatnya mendapatkan hati Sylvie dengan mudah. Mereka berencana menikah setelah melakukan perbuatan terlarang. Akan tetapi rencana mereka harus menghadapi cobaan pada malam final Piala Dunia. Ketika saya membaca novel Orang-orang Oetimu, saya menerka-nerka. Ini siapa tokoh utamanya? Novel Orang-orang Oetimu menggunakan banyak tokoh sebagai fokus penceritaan. Tokoh Sersan Ipy muncul paling banyak, tetapi menurut saya, ia bukan satu-satunya yang berperan penting dalam menentukan jalan cerita. Tokoh utama yang lain ada Amsiki dan Romo Yosef. Tokoh-tokoh tersebut diceritakan secara terpisah-pisah, akan tetapi ternyata mereka saling berhubungan. Ada tokoh yang menurut saya kehadirannya terlalu tiba-tiba, yaitu Atino. Tokoh ini tidak diceritakan secara detail dan hanya muncul dalam 3 bab, tapi menjadi penentu akhir cerita. Ada juga tokoh Martin Kabiti. Tokoh ini berhubungan dengan tokoh Atino, akan tetapi untuk mengetahui hubungan mereka akan harus berkali-kali membolak-balik halaman yang menceritakan kedua tokoh tersebut. Saya salut pada penulis dengan ketebalan 220 halaman ini. Felix mampu menceritakan peristiwa yang kompleks dengan banyak tokoh dan latar waktu cerita yang panjang. Novel ini juga menyajikan banyak tradisi dan budaya masyarakat Timor zaman dahulu, misalnya tradisi sifon. Ada juga tradisi dongeng untuk anak-anak. Selain itu, novel ini juga menggambarkan perilaku pejabat yang penuh pencitraan. Frater gereja yang mesum dan suka main perempuan, aparat yang semena-mena, dan aktivitas mahasiswa yang dibatasi oleh pemerintah masa Orde Baru. Novel ini diceritakan dengan gaya bahasa yang cenderung sarkas tapi jenaka. Dan ini menarik. Novel ini menyampaikan kritik sosial lewat keluguan dan kebodohan para tokohnya. Kadang saya dibuat tertawa dengan keluguan para tokoh yang juga dikemas dengan gaya bahasa yang jenaka. Tapi ada sedikit terganggu dengan unsur 19+ yang ada dalam novel. Menurut saya terkesan dilebih-lebihkan dan terlalu barbar untuk sebuah novel pilihan Dewan Kesenian Jakarta. Novel ini membuat saya menyadari bahwa Indonesia pernah menjadi penjajah terhadap Timor Timur. Dimanapun penjajah pasti kejam, dan Indonesia pernah kejam pada Timor Timur. Novel ini mengajak kita untuk memandang konflik Indonesia dengan Timor Timur dengan sudut pandang berbeda. Mengenai penulis Orang-orang Oetimu, Felix Kenesy merupakan penulis kelahiran Nesam Insana, Nusa Tenggara Timur. Menjadi anak rantau dan menamatkan pendidikannya di Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang. Felix pun juga menerbitkan buku pertamanya yang diterbitkan secara indie oleh penerbit asal Malang bernama Pelangi Sastra dan diberi judul Usaha Membunuh Sepi. Penulis novel Orang-orang Oetimu ini mengatakan bahwa saat penulisan cerita berdasarkan risetnya sendiri sebagai pelengkap cerita. Ia ingin menjelaskan bagaimana masyarakat NTT terdahulu hidup dalam ketakutan dan merasakan ada banyak orang putus asa dan mudah terbodohi oleh kolonialisme. Sesuai judul bukunya, Felix tidak membatasi dirinya kepada satu tokoh saja. Ia membawakan cerita Orang-orang Oetimu ini hanya seputar Tanah Timor, bermula dengan masa penjajahan hingga masa Orde Baru. Felix Kenesy mencakup cerita dengan latar cerita, tempat, serta waktu yang benar-benar unik dan luas. Dengan begitu hebatnya, penulis bisa dengan mudah menggambarkan kejadian dan peristiwa yang mana di awal cerita terlihat seperti tidak saling berhubungan, namun menjadi saling terikat di bagian ending novel. Cukup itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai review novel Orang-orang Oetimu karya Felix Kenesy. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.